warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang kesombongan, dan kesombongan ini kali ini dilihat atau diintip dari sisi psikologi, dan sebenarnya memang psikologi sangat beriringan dengan hal-hal pengalaman ruhani. Dan kali ini kita akan dengarkan bagaimana penjelasan dari Buya Syakur tentang kesombongan dari sisi tinjauan psikologinya, karena ternyata kesombongan juga dibawa sampai ke perjalanan akhirat begitu. Silakan Buya. Saya kira intinya bukan kesombongannya ya, tetapi dari sisi yang lain saya memahaminya. Begini, ini cerita panjang, saya to the point aja biar ibu-ibu juga paham. Ada pendapat yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu adalah mimpi dari badannya, dari jasad roh kita itu, namanya jasad ruh. Jadi kalau ada orang melihat roh, itu bukan rohnya, dia adalah jasadnya ya. Karena kita nanti di akhirat itu sekalipun sudah menjadi makhluk rohani, kita saling mengenal. Ini Imam Syafi'i, ini Kang Dona, nah ya, jasad, karena dia berjasad gitu. Dan nanti pada intinya roh itu tetap kita tidak tahu. Di penghujungnya kita akan dipaksa mengatakan tidak tahu ya, karena itu adalah kulli ruhun min amri rabbi, itu urusan Tuhan semuanya itu. Kalau meneliti boleh, tidak dilarang, boleh meneliti roh macam. Tetapi yang jelas sebelum kita bicara tentang surga dan neraka nanti di hari kiamat, yang disebut dengan jasad roh tadi, badan rohani itu, bahwa sebelum kita masuk di alam akhirat nanti menerima pembalasan surga dan neraka, di dunia ini surga neraka sudah ada di dalam diri kita sendiri, ada dalam diri kita sendiri. Dan pengadilan itu juga sudah terjadi di dalam hati kita sendiri. Jadi pengadilan Tuhan nanti hari kiamat ditimbang beratnya apa itu, mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil sebesar atom pun akan kelihatan itu di akhirat. Di dunia sendiri itu bahwa setiap kita melakukan dosa, kita sudah disiksa dalam jasad kita ini. Setiap kita berbuat kebaikan-kebaikan, sebelum nanti kita masuk ke neraka, ke surga, kita sudah mendapatkan surga itu sendiri di dunia ini. Karena pengadilan itu sudah terjadi dan setiap saat 24 jam ya, pengadilan Tuhan berlangsung pada diri kita sendiri. Namanya Mahkamatul Tomir. Mahkamatul Tomir itu mahkamah hati nurani. Kalau pengadilan negeri itu kerjanya lelet ya. Sampai sidang Jessica itu berapa? Sampai 38 kali sidang ya. Dan toh di akhirnya putusannya adalah tidak berdasarkan direct evidence, pakai circumstances evidence, berdasarkan keyakinan hakim ya, pendidiknya gitu ya. Ya. Karena tidak ada bukti Jessica itu memasukkan racun ke kopi Vietnamnya Mirna ya, itu nggak ada, bisa jadi nggak ada. Jadi juga ada tas yang menutupi gelasnya itu tidak ketahuan ya, tidak bisa dibuktikan. Oke. Dan kemudian kerja pengadilan negara, bukan di Indonesia, di mana saja pun negara di dunia ini, itu kan ribetnya kayak apa proses. Mungkin Pak Dik nanti bisa ikut menambahkan setelah saya itu ya, cari alat bukti, saksi ahli, keterangan, pembelaan, sumpah, wah segala macam semuanya itu ya, ada dewan juri, ada segala macam, ada naik banding, ada kasasi, ada macam-macam, ribet banget deh. Sekalipun ribetnya, prosedurnya begitu panjangnya, tidak dapat dipastikan putusannya adil. Akan banyak orang bandit-bandit yang pandai mencari alibi. Betul nggak Pak Dik? Lepas dari hukuman, dia pernah lihat.
bunuh orang, ya, dia calling temannya 4 orang, ya, bahwa tolong catat jam sekian hari ini bulan ini saya main gaple sama kamu. Kasih 1 miliaran. Dia tertuduh sama. Saya tidak ada di tempat itu. Waktu terjadi peristiwa itu, saya berada di Surabaya. Saya main gaple. Dengan siapa? Anu panggil. Saksi bersumpah, iya. Betul. Selesai. Tidak mungkin orang di Surabaya bisa membunuh di Jakarta pada detik yang sama. Selesai. Itu salah satu alibi aja. Makanya teori-teori Agatha Christie gitu. Ketika seorang penjahat itu bisa ngerampok supaya dia bisa manipulasi, tidak bisa tertangkap. Tahu nggak sembunyinya di mana? Di kantor polisi. Ajak polisi sama polisi, ya masuk sel kan, ya udah salam, mau cari di mana? Itu banyak lah, saya lebih paham begitu. Akan tetapi di dalam diri kita sendiri ada proses pengadilan rohani namanya, pengadilan hati nurani itu, dan tidak bisa dibohongi. Nanti saksinya ada di dalam diri kita sendiri. Jaksa penuntut umumnya ada dalam diri kita sendiri. Polisinya ada dalam diri kita sendiri. Hakimnya ada dalam diri kita sendiri. Dan sidangnya sangat singkat sekali. Langsung ketok palu. Ya, karena semuanya sudah berada di sana. Dan tidak ada yang bohong, semuanya jujur. Selamat datang di era baru.